Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewani Yustika Dakholatul Jannah, mahasiswi Universitas Harapan Bangsa, Fakultas Kesehatan, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan proposal yang berjudul Hubungan Kesejahteraan Psikologis dengan Stres pada Mahasiswa Tingkat Akhir selama masa pandemi COVID. Beberapa materi yang akan saya paparkan yakni mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, hipotesis, variabel penelitian, dan metodologi penelitian. COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa dikenal dengan SARS-CoV-2. Pertama kali muncul di Wuhan, Cina, tepatnya pada bulan Desember tahun 2019. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO atau World Health Organization. Sedangkan masuknya COVID di Indonesia, yakni pada 2 Maret 2020, Kemenkes melaporkan total 2 kasus yang terjadi di Jawa Barat. WHO pada tanggal 6 April 2020 menyebutkan pasien terinfeksi COVID-19 mencapai 1.210.956 jiwa pada 205 negara. Sedangkan di Indonesia hingga 7 April 2020 dilaporkan kasus COVID-19 sejumlah yaitu 2.738 jiwa positif. Sedangkan di Jawa Tengah terdapat 133 jiwa terinfeksi COVID-19. Meningkatnya kasus COVID di Indonesia mengakibatkan dikeluarkannya peraturan baru oleh pemerintah, yaitu stay at home, social distancing, dan physical distancing. Tindakan ini menimbulkan berbagai dampak, seperti merosotnya perekonomian di Indonesia, jatuhnya nilai tukar rupiah, melonjaknya harga barang, terutama pada alat-alat kesehatan, dan berdampak tanpa terkecuali pada lembaga pendidikan. Seperti dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 mengenai pencegahan coronavirus disease COVID-19 pada satuan pendidikan, yang menyatakan bahwa meliburkannya sekolah dan perguruan tinggi, sehingga sebagai gantinya kegiatan pembelajaran yaitu dengan dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring. Daring atau proses pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang dapat mempertemukan mahasiswa dengan dosen menggunakan bantuan dari internet sehingga dapat tetap berinteraksi tanpa harus tatap muka secara langsung. Namun terdapat kendala yang dapat dialami saat pembelajaran daring, yaitu seperti sinyal internet yang terhambat dan instruksi dari dosen yang kurang dapat dipahami, sehingga kondisi tersebut berdampak pada psikologis dari mahasiswa, seperti terjadinya stres pada mahasiswa. Stres sendiri diartikan sebagai reaksi atau respon dari tubuh terhadap lingkungan dan merupakan bagian dari sistem pertahanan. Prevalensi stres di Indonesia berdasarkan penelitian PH 2020 mendapatkan hasil 70,29% mayoritas mahasiswa mengalami stres. Menurut Clemente, tahun 2016, tingkat stres dapat menurun manakala kesejahteraan psikologis individu tersebut baik. Nah, kesejahteraan psikologis sendiri merupakan tingkat kesehatan tubuh baik dalam fisik, mental maupun spiritual. Menurut penelitian dari Kurniasari
tahun 2019 melakukan penelitian pada mahasiswa yang mendapatkan hasil 16% psychological well-being tinggi, 46% berada dalam tingkat sedang, dan 38% berada dalam tingkat rendah. Penelitian terkait hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres. Yang pertama, Aulia dan Panjaitan tahun 2019, yakni penelitian yang dilakukan terhadap 108 mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, mendapatkan hasil adanya hubungan negatif signifikan antara kesejahteraan psikologis dengan tingkat stres. Yang kedua, penelitian oleh Haleh 2018, yakni penelitian yang dilakukan pada 289 remaja di Iran yang menunjukkan hasil psychological well-being berkorelasi negatif dengan stres. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Yang tahun 2017. Penelitian yang dilakukan pada 1.538 mahasiswa keperawatan mendapatkan hasil stres berkorelasi negatif dengan kesejahteraan psikologis. Berdasarkan hasil wawancara sederhana terhadap 8 mahasiswa tingkat akhir program sarjana keperawatan semester 7, mendapatkan hasil bahwa mahasiswa sering mengeluh saat mengerjakan skripsi dengan sistem online. Hal yang sering dikeluhkan berupa kesulitan dalam proses berkonsultasi yang hanya berbasis teknologi, lamanya umpan balik dari dosen pembimbing, serta proses revisi yang berulang. Akibatnya, mahasiswa mengalami nyeri pada kepala, menurunnya motivasi mengerjakan skripsi, dan kesulitan tidur yang diakibatkan oleh stres. Stres merupakan kondisi yang sering dialami oleh mahasiswa, yakni pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi, dan pada kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan menundanya pertemuan tatap muka yang digantikan dengan daring. Namun, tingkat stres dapat menurun manakala kesejahteraan psikologis individu tersebut baik, yang ditandai dengan terpenuhnya 6 dimensi kesejahteraan psikologis, yakni tujuan hidup, penerimaan diri, menguasai lingkungan, otonomi, berhubungan positif dengan individu lain, dan pertumbuhan pribadi. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang muncul, terdapat rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti, yakni adakah hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi COVID, sehingga penulis merumuskan judul penelitian, yaitu hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi. Tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi. Tujuan khusus yang pertama, mengidentifikasi karakteristik mahasiswa tingkat akhir berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesejahteraan psikologis mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat stres mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi. Yang terakhir, menganalisis hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi. Manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan sebagai media untuk mengembangkan pembelajaran secara lebih lanjut bagi pembaca, dan dapat dijadikan kajian bersama sehingga mahasiswa mampu memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi supaya terhindar dari stres. Manfaat secara praktis bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti, memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat perencanaan edukasi, dan dijadikan sebagai acuan peneliti
dalam menerapkan asuhan keperawatan di dunia kerja dengan kegiatan observasi, anamnesa, pengumpulan data, analisa data, serta interpretasi terkait hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi dalam menanamkan tingkat kesejahteraan psikologis dari mahasiswa, serta memberi manfaat bagi institusi pendidikan sebagai sumber informasi tambahan dan masukan bagi institusi, serta memberikan sumbangan ilmiah khususnya pada ilmu keperawatan dan ilmu psikologi. Bagi tempat penelitian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pendidik maupun mahasiswa untuk lebih memperhatikan serta meningkatkan kesejahteraan psikologis untuk meminimalisir terjadinya stres pada mahasiswa tingkat akhir dengan memenuhi dimensi utama dari kesejahteraan psikologis. Bagi peneliti selanjutnya, manfaat penelitian ini untuk peneliti lanjutan adalah sebagai acuan penelitian berikutnya untuk memperdalam penelitian serta membantu dalam bentuk media referensi mengenai hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir. Kesejahteraan psikologis menurut Riff tahun 1989 dalam Wahyuni dan Maulidia tahun 2019 merupakan suatu kondisi di mana individu dapat menerima kekurangan serta kelebihan dalam dirinya, bertujuan hidup, mampu mandiri, mampu membina hubungan yang positif dengan individu lain, dan mempunyai kemampuan mengendalikan lingkungan untuk berkembang secara positif. Menurut Riff dalam Festi 2018, dimensi kesejahteraan psikologis dibagi menjadi 6. Yang pertama yakni penerimaan diri, merupakan dimensi inti dari kesehatan mental. Penerimaan diri diartikan sebagai sifat positif individu terhadap dirinya sendiri. Sikap positif yang dimaksud yakni menggambarkan evaluasi diri dengan positif, berkemampuan mengakui aspek yang ada pada diri sendiri. Selanjutnya, hubungan positif dengan orang lain. Ciri-ciri individu yang memiliki hubungan yang positif terlihat dari adanya keakraban, afeksi, empati, serta adanya pemikiran untuk saling memberi dan menerima. Ciri lain yakni berkemampuan dalam mencintai serta menjalin hubungan persahabatan yang mendalam. Selanjutnya, otonomi. Pribadi yang otonom disimpulkan oleh Riff yaitu sebagai individu yang mandiri serta mampu menentukan hal baik dalam dirinya. Selanjutnya, penguasaan lingkungan. Dimensi ini digambarkan dengan sebuah perasaan penguasaan dan kompeten dalam peraturan lingkungan, mempunyai minat yang kuat pada hal di luar diri, dan menekankan perlunya keterlibatan atau partisipasi di bermacam-macam aktivitas di sekitar lingkungan, serta kemampuan dalam mengendalikan dan memanipulasi lingkungan yang rumit. Selanjutnya, tujuan hidup. Individu dengan tujuan hidup memiliki ciri-ciri yakni perasaan terarah dalam kehidupannya, berpegang teguh dengan keyakinan yang dapat memaknai hidupnya, serta memiliki tujuan sebagai sasaran akhir di kehidupannya. Yang terakhir, pertumbuhan pribadi. Dimensi ini diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki individu seperti perkembangan diri dan keterbukaan terhadap pengalaman baru. Individu memiliki perasaan untuk berkembang pada arah yang lebih baik dan dapat melihat kemampuan atau potensi dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Yang pertama, rentang usia. Rentang usia dapat mempengaruhi dimensi-dimensi untuk memenuhi kesejahteraan psikologis, sehingga mengalami penurunan maupun peningkatan. Selanjutnya, jenis kelamin. Tingkat kesejahteraan psikologis pria umumnya hampir sama dengan wanita. Namun, dalam dimensi hubungan positif dengan orang lain, wanita lebih unggul. Hal ini ditekankan oleh Riff dan Singer
dalam menjelaskan kesejahteraan psikologis lebih baik pada wanita maupun pria dengan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, ada status sosial dan ekonomi. Dimensi penerimaan diri, tujuan hidup, pertumbuhan diri, dan penguasaan lingkungan berhubungan dengan status sosial. Riff mengemukakan individu dengan status sosial ekonomi yang rendah cenderung mudah membandingkan dirinya dengan individu lain dengan status sosial ekonomi yang lebih baik dari dirinya. Selanjutnya, ada budaya. Dalam budaya barat cenderung memiliki pengaruh pada dimensi yang berorientasi pada diri seperti penerimaan diri, dimensi otonom. Sedangkan budaya timur lebih menonjol pada dimensi yang berorientasi pada orang lain, seperti hubungan positif dengan orang lain. Selanjutnya ada religiulitas. Individu yang memiliki tingkat religius yang tinggi lebih mampu menyikapi setiap peristiwa yang terjadi secara positif dan lebih bermakna, sehingga hidup yang dirasakannya menjadi lebih damai dan dapat menyikapi lingkungan dengan baik, serta dapat menikmati kepuasan hidup dan kesepian tidak banyak dialami dalam kehidupannya. Selanjutnya, dukungan sosial. Dukungan sosial didefinisikan sebagai sebuah perhatian, pertolongan, penghargaan, atau rasa nyaman yang dipersepsikan oleh individu yang didapat dari berbagai sumber. Yang terakhir, evaluasi terhadap pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencakup berbagai bidang kehidupan dalam berbagai periode kehidupan. Evaluasi individu terhadap pengalaman hidupnya memiliki pengaruh yang penting terhadap kesejahteraan psikologis. Tingkat kesejahteraan psikologis dibagi menjadi 3 menurut Kurniasari tahun 2019. Kesejahteraan psikologis tinggi. Individu dengan tingkat kesejahteraan psikologis tinggi memiliki kemampuan kemandirian, penerimaan diri, dapat menjalin hubungan positif dengan orang lain, memiliki kemampuan penguasaan terhadap lingkungan dengan baik, bertujuan hidup, serta dapat mengembangkan diri ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Yang kedua, kesejahteraan psikologi sedang. Individu cukup mampu dalam menerima diri dengan apa adanya, membentuk hubungan hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, serta mempunyai arti dalam hidup. Selanjutnya, kesejahteraan psikologis rendah. Individu tersebut memiliki perilaku yang tidak percaya diri, menggantungkan diri pada orang lain, mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang baik maupun positif dengan orang lain, belum bertujuan hidup, serta kesulitan dalam memulai atau membuka pada pengalaman yang baru. Selanjutnya, stres. Stres didefinisikan oleh Nasir dan Munit tahun 2011 sebagai suatu respon atau reaksi dari tubuh terhadap lingkungan. Stres bekerja sebagai proteksi diri yang merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Menurut Priyoto tahun 2014, terdapat berbagai macam sumber stres. Yang pertama yakni stresor fisik, dapat berupa suara bising, suhu dingin atau panas, polusi udara, dan obat-obatan, ataupun keracunan. Yang kedua ada stresor sosial. Stresor sosial, ekonomi, dan politik, misalnya tingkat inflasi yang tinggi, tidak ada pekerjaan, pajak yang tinggi, perubahan teknologi yang cepat, atau kejahatan. Selanjutnya keluarga, misal peran seks, iri, cemburu, kematian anggota keluarga, masalah keuangan, perbedaan gaya hidup dengan pasangan atau anggota keluarga yang lain. Selanjutnya ada jabatan dan karir, misalnya kompetisi dengan teman, hubungan yang kurang baik dengan atasan atau sejawat, pelatihan, dan aturan kerja. Terakhir yakni hubungan interpersonal dan lingkungan, misalnya harapan sosial yang terlalu tinggi, pelayanan yang buruk, hubungan sosial yang buruk. Selanjutnya, stresor psikologis. Yang pertama, emosi, cenderung berhubungan dengan stres dan reaksi terhadap stres, melupuri rasa takut, fobia, cemas, sedih,
marah, dan depresi. Yang kedua yakni frustasi, adalah tidak tercapainya keinginan atau tujuan karena ada hambatan. Yang ketiga, ketidakpastian apabila seseorang sering berada dalam keraguan dan merasa tidak pasti mengenai masa depan maupun pekerjaannya, atau merasa selalu bingung dan tertekan, rasa bersalah, serta perasaan khawatir. Selanjutnya terdapat jenis-jenis stres. Menurut Nasir dan Muhid tahun 2011, stres dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang baik dan stres yang buruk. Stres yang baik atau eustress merupakan suatu yang positif. Stres dapat berdampak baik jika individu mencoba dalam memenuhi tuntutan untuk menjadikan individu lain maupun dirinya menggapai sesuatu yang baik dan berharga. Selanjutnya ada distres atau stres yang buruk. Distres dipicu oleh tuntutan dan sebuah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi stres. Menurut Hidayat tahun 2011, yang pertama terdapat sifat stresor. Sifat dari stresor mampu berubah secara berangsur atau tiba-tiba, serta mampu berpengaruh terhadap respon individu dalam menghadapi stres dan bergantung pada mekanisme yang dimiliki individu. Selanjutnya, durasi stresor. Lamanya stresor yang dialami individu mampu berpengaruh pada respon tubuh. Jika stresor yang dialami memiliki durasi yang lebih lama, maka respon juga akan lebih lama dan tentunya berpengaruh bagi fungsi tubuh. Selanjutnya, jumlah stresor. Banyaknya stresor yang dihadapi oleh seseorang dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan pengalaman masa lalu. Pengalaman di masa lampau yang dialami oleh individu dalam menghadapi stres dapat menjadi bekal untuk menghadapi stres berikutnya, karena individu mempunyai kemampuan beradaptasi dan mekanisme coping menjadi lebih baik. Yang terakhir yakni tipe kepribadian dan tahap perkembangan. Tipe kepribadian diyakini dapat membentuk respon terhadap stresor serta perkembangan individu untuk membentuk kemampuan individu dalam beradaptasi yang menjadi lebih baik dalam menghadapi stresor. Menurut Priyoto tahun 2014, stres dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan tanda gejalanya. Yang pertama yakni stres ringan. Stres ringan merupakan stresor yang dilalui setiap orang secara teratur. Contohnya seperti kemacetan lalu lintas dan kritikan dari orang lain. Stres ringan dapat terjadi dalam beberapa jam atau menit saja. Selanjutnya yaitu stres sedang. Stres sedang terjadi lebih lama daripada stres ringan. Contoh dari pemicu stres sedang yakni situasi yang tidak terselesaikan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Dan yang terakhir yakni stres berat. Stres berat merupakan situasi yang dirasakan oleh seseorang, dialami selama beberapa minggu hingga bulan. Selanjutnya ada reaksi tubuh terhadap stres. Menurut Hawari tahun 2013, yang pertama terdapat perubahan pada daya pikir, ekspresi wajah, mata, telinga, serta mulut. Dan juga dapat berdampak pada kulit, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, maupun sistem pencernaan. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis terdapat usia, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi, budaya, religiusitas, dukungan sosial, serta evaluasi terhadap pengalaman hidup. Faktor tersebut berpengaruh pada tingkat kesejahteraan psikologis, yakni yang dibagi menjadi 3, tingkat tinggi, sedang maupun rendah. Saat individu memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, maka dapat menjadikannya rawan terhadap stres. Faktor yang mempengaruhi stres sendiri yaitu terdapat sifat stresor, durasi stresor, jumlah stresor, pengalaman masa lalu, serta tipe kepribadian dan tahap perkembangan. Tingkat stres dibagi menjadi 3, yaitu stres berat, stres sedang, dan stres ringan.
Saat individu mengalami stres, maka tubuhnya akan bereaksi. Contohnya yaitu pada daya pikir, menurunnya kemampuan dalam konsentrasi dan berpikir. Individu menjadi mudah lupa, mengeluh mengenai pusing atau sakitnya kepala. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesejahteraan psikologis, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah stres. Hipotesis nol dalam penelitian ini tidak ada hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi. Sedangkan hipotesis alternatif pada penelitian ini yaitu adanya hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi. Selanjutnya pada bab 3 metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan masalah atau gejala sosial dengan mencari hubungan sebab akibat menggunakan suatu teori, menurut Nur Salam tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang ada dalam penelitian, menurut Surjaweni tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesejahteraan psikologis dengan stres pada mahasiswa tingkat akhir selama masa pandemi. Penelitian ini dilakukan di Universitas Harapan Bangsa pada Fakultas Kesehatan Prodi Sarjana Keperawatan. Pemilihan tempat penelitian tersebut karena didasarkan pada hasil survei yang diketahui bahwa mahasiswa Universitas Harapan Bangsa sedang mengerjakan tugas akhir yakni skripsi. Penelitian ini akan dimulai pada 7 Desember tahun 2020 sampai dengan Maret 2021. Populasi dan sampel. Total populasi dari penelitian ini adalah 90 mahasiswa program studi keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Sampel pada penelitian ini yakni berjumlah 90 dengan total mahasiswa kelas A 43 mahasiswa dan kelas B yaitu 47 mahasiswa. Variabel bebas merupakan variabel yang berpengaruh dan nilainya dapat menentukan variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan psikologis. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel pada penelitian ini yakni tingkat stres. Yang pertama, jenis kelamin didefinisikan sebagai perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak lahir. Hasil ukur dapat berupa perempuan dan laki-laki. Skalanya ordinal. Untuk usia diartikan sebagai suatu waktu yang telah terlewati sejak kelahiran. Hasil ukur berusia 20-21 tahun, 22, 23 tahun, 24, dan 25 tahun. Skala ordinal. Selanjutnya, variabel kesejahteraan psikologis yang diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan apa yang dirasakan seseorang. Alat ukur yang digunakan adalah Scale Psychological Well-being. Hasil ukur sendiri terdapat tingkat tinggi yaitu 91 sampai 144, tingkat sedang 37 sampai 90, dan tingkat rendahnya kurang dari 36. Skalanya dalam ordinal. Yang selanjutnya, variabel stres diartikan sebagai keadaan yang dapat disebabkan oleh tuntutan. Alat ukurnya yaitu Depression, Anxiety, Stress Scale 42.
Hasil ukurnya normal 1-14, ringan 15-18, sedang 19-25, berat 26-33, dan sangat berat lebih dari 34 dengan skala ordinal. Instrumen yang digunakan yakni Scales of Psychological Well-being adalah skala hak cipta dari Reeve yang berisikan 6 aspek dimensi kesejahteraan psikologis. Skala ini memiliki 42 item pertanyaan. Dalam skala ini menggunakan metode Likert dengan 4 jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Skor tertinggi mencapai 168, sedangkan skor terendah yaitu 42. Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan psikologis. Uji validitas dan reliabilitas SPWP dilakukan oleh Jayava tahun 2016, mendapatkan hasil dari 42 item pertanyaan di kesejahteraan psikologis yang diujikan. Terdapat 30 item yang valid dan 6 item gugur. Maka skor tertinggi yaitu 91 sampai 144 dan skor terendah yakni kurang dari 36. Indeks validitas skala kesejahteraan psikologis berkisar antara 0,3092 sampai 0,583. Adapun hasil dari uji reliabilitas menunjukkan diperoleh nilai Converge alpha sebesar 0,915 yang diartikan kuesioner dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ada kuesioner DAS 42, yakni kuesioner yang memiliki 42 item yang mencakup 3 skala ukur keadaan emosional negatif seperti depresi, kecemasan, dan stres. Item stres pada DAS 42 terdapat dalam nomor 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, serta 39. Uji validitas dan reliabilitas DAS 42 dilakukan oleh Sartika 2016 terhadap 30 responden di SMP Negeri 2 Patikraja. Diperoleh hasil bahwa semua item valid karena nilai p-value kurang dari 0,05 dari semua kuesioner. Adapun hasil uji reliabilitas diperoleh nilai alpha converge sebesar 0,908 yang artinya semua item kuesioner dapat dikatakan reliable. Jenis data. Data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang didapatkan dari data kuesioner yang akan dibagikan melalui aplikasi formulir online atau platform kepada mahasiswa tingkat akhir. Teknik pengumpulan data. Tahapan dari pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Peneliti melakukan proses perizinan dari Universitas Harapan Bangsa. Peneliti melakukan pendataan responden atau sampel. Peneliti memperkenalkan diri untuk menjelaskan tujuan dari dilakukannya penelitian. Selanjutnya, peneliti membagikan kuesioner yang sudah disertai dengan lembar persetujuan menjadi responden melalui formulir online atau platform. Selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang telah terkumpul. Selanjutnya, analisa data. Yang pertama yaitu analisa univariat. Analisa univariat dalam penelitian ini mendeskripsikan variabel tingkat kesejahteraan psikologis dan tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir. Analisa univariat dalam penelitian ini juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik mahasiswa,
meliputi usia dan jenis kelamin. Selanjutnya, analisis bivariat. Dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat kesejahteraan psikologis dengan tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir untuk mengetahui adanya hubungan yang bermakna atau erat di antara kedua variabel tersebut. Etika penelitian menurut Nur Salam tahun 2013. Secara umum terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama terdapat prinsip manfaat, yaitu terbebas dari penderitaan. Penelitian dilakukan tanpa mengakibatkan maupun memberikan penderitaan pada subjek penelitian, karena hanya gunakan kuesioner tanpa diberi perlakuan ataupun tindakan. Selanjutnya, terbebas dari eksploitasi, mampu menghindarkan subjek penelitian dari keadaan yang tidak menguntungkan, serta mampu meyakinkan subjek bahwa partisipasinya atau informasi yang telah diberikan tidak dipergunakan dalam kegiatan yang merugikan subjek. Selanjutnya, prinsip menghargai HAM. Yang pertama, hak untuk tidak ataupun ikut menjadi responden. Peneliti memperlakukan subjek secara manusiawi, dan subjek memiliki hak untuk memutuskan apakah bersedia atau tidak untuk menjadi responden. Selanjutnya, hak untuk mendapat jaminan dengan perlakuan yang diberikan. Peneliti mampu menjelaskan secara rinci dan dapat bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada subjek. Selanjutnya, informed consent. Subjek harus diberikan informasi lengkap mengenai tujuan dan penelitian yang akan dilaksanakan. Pada informed consent, perlu mencantumkan bahwa data yang didapatkan akan digunakan hanya sebagai pengemban ilmu. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan, hak untuk mendapatkan pengobatan secara adil. Semua subjek dapat diperlakukan secara adil dan tidak ada diskriminasi, baik sebelum, selama, maupun sesudah, seperti jika terdapat subjek yang tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. Selanjutnya, hak dijaga kerahasiaannya. Hak yang dapat diminta oleh subjek yakni untuk diberikan kerahasiaannya pada datanya, sehingga peneliti mampu menggunakan istilah anonymity atau tanpa nama dan confidentiality atau rahasia. Demikian pemaparan proposal yang berjudul Hubungan Kesejahteraan Psikologis dengan Stres pada Mahasiswa Tingkat Akhir selama masa pandemi COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.